Ya, ini saya dari kecil ditinggal bapak saya, Ustadz. Setelah cerai, kemudian tidak pernah lagi memberikan nafkah. Saya dirawat oleh ibu saya, Ustadz, sehingga sampai beliau meninggal. Jadi saya tidak pernah ketemu dengan bapak saya. Itu bagaimana, Ustadz, tanggung jawab bapak saya kepada saya, Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Hal yang perlu untuk kita hadirkan di dalam pikiran dan jiwa kita, bahwa hidup itu penuh dengan berbagai macam ujian. Dan sikap seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk bagaimana bisa melewati ujian tersebut dengan penyikapan dan cara yang terbaik. Karena berkeluh kesah dan rasa kecewa terhadap keadaan itu hanya akan menurunkan posisi seorang hamba di hadapan Rabb-Nya. Sebaliknya, rela dengan keadaan dan ridho dengan apa yang Allah telah tetapkan, maka dia adalah sesuatu yang bisa menguatkan bangunan keimanan seorang hamba. Karena Allah Maha mengetahui sementara kita tidak mengetahui. Kemudian berikanlah doa terbaik dan sambunglah baktimu kepada ibumu yang semenjak kecil, semenjak engkau lahir telah merawat dengan penuh ketulusan, telah mendidikmu sampai berada pada usia dewasa, sampai akhirnya ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka panjatkanlah doa terbaik kepada ibumu, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan pada surga yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berkenaan dengan apa yang terjadi, memang ini salah satu di antara efek buruk yang biasa ditimbulkan ketika rumah tangga berakhir dengan perceraian. Karena pasangan suami istri biasanya karena ada beban luka dan perih yang hadir di dalam hati mereka, akhirnya agak kesulitan untuk bagaimana menjalankan amanah dan tugas walaupun perceraian itu telah terjadi. Di antaranya mendidik anak dan menunaikan hak anak. Ya, ketika anaknya ikut kepada ibunya, maka interaksi antara ayah dan anaknya akan berkurang. Ya, dia agak kesulitan untuk bagaimana mendidik anaknya, atau bagaimana menyatukan misi dan visi, bagaimana cara mereka mendidik anak-anaknya. Juga ada tanggungan dari sisi nafkah. Karena banyak orang ketika menikah, bercerai kemudian menikah, namanya perempuan, dia yang pertama kali dipikirkan bagaimana mengamankan anak-anaknya. Ya, kemudian membuka hatinya untuk menyambut takdir yang baru yang menikah dengan laki-laki yang lain. Tapi kalau laki-laki, karena memang ada kebutuhan yang mendesak, kita dapatkan laki-laki kalau sudah bercerai, apa yang dipikirkan pertama kali? Bagaimana dia bisa menikah lagi. Dan terkadang kondisinya juga menyulitkan dirinya untuk bagaimana bisa berinteraksi dengan anaknya dan juga melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Di antaranya adalah dengan memberikan nafkah. Kan tanggung jawab terbesar adalah mendidik. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nar, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya, untuk anaknya itu tetap harus dididik agar dia tidak terjatuh pada berbagai macam kesalahan dan kemungkaran. Kemudian ada tanggung jawab riayah, di antaranya memberikan nafkah. Ya, jadi ketika sudah bercerai, istrinya yang sekarang sudah menjadi wanita asing tidak ada kewajiban untuk menafkahi mantan istrinya. Tetapi anak tidak pernah dikatakan mantan. Ya, sampai kapanpun dia adalah anakmu, walaupun telah berpisah dengan ibunya. Dan dalam agama, kewajiban untuk memberikan nafkah itu adalah sebuah keharusan sampai anak itu sudah memasuki usia balik. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 223, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, intinya di sini ada kewajiban bagi seorang ayah, seorang tua untuk menanggung nafkah. Bahkan kalau ada seorang suami saja yang tidak memberikan nafkah kepada anak istrinya kepepet ya. Istrinya karena nafkah adalah haknya, maka dia boleh mengambil haknya sesuai dengan kepantasan. Ya, ketika ada seorang wanita yang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suaminya berikan nafkah, tapi tidak cukup sekali untuk istri dan anak-anaknya. Maka Nabi mengatakan, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Silakan, boleh.
Ya, walaupun suami tidak tahu, nggak ada izin dari suami, karena itu hakmu, maka ambillah dari harta suamimu itu yang ada di rumahmu, yang nilainya cukup untuk dirimu dan juga anakmu. Ya, jadi kesimpulan di sini sebenarnya kalau pertanyaan siapa yang menanggung, ya kewajiban orang tua banyak ya. Di antaranya mendidik, ini yang paling utama, kemudian memberikan ya nafkah. Tetapi sikap kita tentu tetap dengan sikap yang positif. Ya mungkin orang tua kita ya karena kelemahan ilmunya ya atau kedangkalan pengetahuannya atau berada dalam kesulitan memang ya dari sisi finansial ya umpamanya atau mungkin halangan-halangan yang lainnya, maka kita maafkanlah orang tua kita dan kita tetap berdoa kepada Allah moga suatu hari ia akan dipertemukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia juga diberi kesempatan untuk secara langsung berbakti kepada bapaknya dan basuhlah berbagai macam luka dan kesedihan yang ada di dalam ruang hati karena dia tidak akan menambah ya kecuali kebencian saja. Ya, sementara seorang muslim dia berusaha untuk membersihkan dirinya dari perasaan benci kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi ya kepada orang tua kita ya bagaimanapun kondisi dan keadaannya. Jadi tetap ya asalnya orang tua wajib untuk memberikan nafkah, tetapi karena silaturahmi sangat penting apatah lagi dengan orang tua, maka berupayalah cari orang tua ya. Cari komunikasi, cari bagaimana kalau kita ada azam ya, ada niat ingin ketemu orang tua, maka insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keluarga jauh yang ketika dia tidak menikah, ya mertuanya bilang, "Mana bapakmu?" Sejak menikah, sejak ibu menikah, sejak bercerai dan ibu menikah, dan ketika diceraikan maka tidak diketahui tempatnya. Ya, tidak ditahu keberadaannya ya, sampai akhirnya mencari informasi, saya tidak akan nikahkan putriku, bukan syarat tapi saya tidak akan nikahkan putriku sampai engkau berjuang mendapat bertemu dengan bapakmu. Ya, ternyata kalau ada niat ya, ada azam yang kuat, ada usaha ya, kalau takdirnya untuk dirinya takdir yang baik dari sisi zahirnya, maka mudah-mudahan dia bisa bertemu dengan orang tua. Jadi kita doakan saja ya mudah saudara kita ini ya hilang dari berbagai macam ya hal-hal yang buruk ya terhadap ya bapaknya, walaupun itulah sebuah kesalahan dan bukan sikap yang baik ketika melantarkan ya anak-anaknya. Maka sebagai seorang muslim yang baik tetap untuk bagaimana bersikap yang positif dan berdoa mudah-mudahan Allah mengampuni orang tuanya dan juga bisa dipertemukan agar bisa mempersembahkan ya bakti kepada bapaknya. Wallahu taala alam.